Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama lagi dengan saya, Pandu Pramudita yang akan bersama kalian pada mata kuliah Filsafat Nusantara. Ya. Kali ini saya akan membahas mengenai nilai filosofis pada lakon wayang. Ya. Kalau sebelumnya itu adalah uh, tokoh ya per tokoh. Kalau ini adalah per lakon. Ya, lakon wayang. Silakan simak video berikut. Sekilas tentang lakon wayang. Nah, lakon merupakan peristiwa utama dalam sebuah cerita. Jadi garis besar ceritanya, ya kan gitu. Tapi kadang juga dalam judul lakon itu kan eh, hanya memuat eh, tokoh dan peristiwa penting apa. Misalkan Gatot Kaca gugur, artinya ini akan menceritakan tentang kematian Gatot Kaca atau cerita yang mengantar kematiannya si Gatot Kaca atau kemudian uh, Banjaran Gatot Kaca. Nah, Banjaran artinya itu membicarakan dari lahir hingga kematiannya, baik yang namanya proses proses dari hidup ya kan, dari hidup itu dari kalau Banjaran itu kan dari hidup dari kelahiran, kemudian pendewasaan, ada pernikahan, kemudian ada kematian. Gitu. Nah, biasanya peristiwa-peristiwa besar tersebut diangkat jadi judul. Ya. Lakon dibagi dalam dua jenis, yaitu pakem dan carangan. Pakem itu dimaksudkan sebagai lakon yang ditulis berdasarkan kitab pustaka, yaitu Ramayana dan Mahabharata. Adapun lakon carangan merupakan lakon yang dikarang oleh seniman wayang namun masih merujuk pada benang merah kedua atau salah satu epos tersebut, misalkan Dewa Ruci atau Bima Suci itu adalah cerita carangan yang uh, mendasarkan pada epos Mahabharata ya, atau Wiracarita, epos atau Wiracarita atau garis besar ceritanya. Menelisik nilai filosofis lakon wayang. Nah, dalam menelisik filosofis sebuah lakon wayang dapat dibedah menggunakan semiotika atau hermeneutik. Ya, semiotika dapat digunakan untuk menganalisis tanda-tanda visual yang muncul pada sebuah adegan, seperti gestur tubuh maupun susunan wayang yang tampil. Adapun hermeneutik dapat menggali makna-makna dari teks, dialog, maupun janturan-janturan itu seperti uh, cerita yang dilakukan oleh dalang. Ya. Selanjutnya, okay. Contoh pertama yaitu nilai filosofis pada lakon Balai Sigala-gala. Ya. Balai Sigala-gala merupakan sebuah pesanggrahan yang dibangun atas perintah Sangkuni, ya, Patih Sangkuni, ya, dengan tujuan membinasakan Dewi Kunti dan Pendawa. Nah, tapi siasat Sekuni telah dibaca oleh Yamawidura. Yamawidura itu adalah paman Pendawa, adik dari Pandu Dewanata, ya, dan segera memerintahkan Kanana untuk membuat terowongan bawah tanah. Ya. Kanana itu adalah tangan kanan dari Yamawidura. Pada saat Balai Sigala-gala terbakar, Bima yang masih terjaga segera membawa Dewi Kunti dan saudara-saudaranya masuk dalam terowongan yang dibuat oleh Kanana. Di dalam terowongan mereka dituntun oleh seekor garangan. Nah, garangan ini adalah jelmaan dari Sang Hyang Antaboga. Yang nantinya Sang Hyang Antaboga itu punya putri yang bernama Dewi Nogogini yang akan dipersunting oleh Bima ya. Nah, Dewi Kunti dan Pandawa selamat dalam peristiwa Balai Sigala-gala. Dalam lakon ini, bahwa sepintar apapun suatu kejahatan yang dirancang, namun budi baik akan selalu menjauhkan dari kemalangan dan akan memberikan keselamatan. Dalam ajaran Jawa, hal ini disebut sebagai Surodiro Joyoningrat lebur dening pangastuti. Artinya, segala sifat keras hati, picik, angkara murka hanya bisa dikalahkan dengan sikap bijak, lembut hati, dan sabar. Jadi, lakon Balai Sigala-gala ini sebenarnya
ingin mengangkat bahwa segala kejahatan yang akan menimpa kita, yang sudah dirancang dan kemudian akan menimpa kita, itu akan bisa kita hindari jika kita memiliki budi pekerti yang baik, kebijaksanaan yang luhur, memiliki kelembutan hati, dan yang tidak kalah penting adalah kesabaran. Ya, jadi yang namanya satu kejahatan atau kemudian satu kemalangan itu kan kita harus menerima, ya, harus menerima, kemudian kita harus berproses, ya. Semua hal yang ada di dunia ini itu pasti memiliki proses, ya, gitu. Kita ingin pintar, maka kita harus belajar lah. Belajar itu adalah proses, maka penting untuk belajar gitu. Maka jika sebagai siswa dan mahasiswa kok tidak belajar, maka dia berdosa. Karena apa? Dia tidak melakukan proses, gitu. Jangan hanya bicara tentang perkuliahan, bicara tentang apa namanya ya, menyelesaikan ijazah, nilai itu hanya mengincar nilai-nilai saja. A, B, C itu hanya sebuah catatan dalam kertas, tetapi yang paling penting adalah prosesnya. Kita harus belajar step dari stepnya, nah gitu. Apa yang membedakan antara tukang desain dan desain lulusan sarjana desain komunikasi visual, ya namanya tukang desain itu adalah proses instan kan gitu. Dia tahu, dia bisa komputer, ya udah, bisa komputer grafis sudah kan gitu. Tapi yang namanya desain komunikasi visual, kalian harus memperhatikan step dari tahap dari tahap, langkah-langkahnya gitu dalam membuat sebuah perancangan kan gitu. Tidak tahu-tahu jadi kan gitu, enggak. Semuanya harus melalui proses kan gitu. Nah, balik segala itu mengangkat proses itu sendiri. Selanjutnya nilai filosofis lakon pada lakon Begawan Ciptoning atau Begawan Mintorogo itu sama saja, ya. Begawan Ciptoning atau Begawan Mintorogo merupakan Raden Arjuna yang sedang bertapa. Ini menceritakan salah satu Pandawa, yaitu Raden Arjuna yang bertapa di Gunung Indrakila, itu dalam Begawan Mintorogo, ya. Kalau Begawan Ciptoning itu di pucuk Gunung Jamur Dwipa. Gitu ya. Dalam pertapaannya, ia digoda 3 kali, ya. Ada 3 tahap godaan ketika Arjuna itu bertapa. Yang pertama itu digoda oleh 7 bidadari, ya. 7 bidadari Suryalaya, ya, namanya udah, kalau digoda wanita sudah cantik, ini digoda oleh bidadari yang lebih cantik lagi. Tidak hanya digoda secara fisik, bahkan digoda secara seksual, tapi lulus kan gitu. Kemudian goda yang kedua adalah seekor babi hutan yang dikutik oleh Bathara Narada. Dikutik itu adalah disentil gitu. Tapi di versi yang lain adalah Bathara Narada sendiri yang menjelma babi hutan tersebut, ya. Yang berusaha untuk menyadarkan Arjuna dari pertapaannya, tetapi ternyata tidak bisa dijungkar atau tidak bisa disadarkan dalam pertapaannya, saking khusyuknya, ya. Dan yang ketiga itu adalah goda seorang kesatria jelmaan dari Bathara Guru. Jadi Bathara Guru menjelma seorang kesatria dan menantang si Arjuna. Nah, ketiga godaan ini menyimbolkan 3 jenis godaan dalam kehidupan, ya. Yang pertama adalah goda kasar. Goda kasar itu ada 3 hal yang orang mengatakan 3 ta, ya. Wanita, harta, tahta, kan gitu. Dalam pandangan Jawa atau dalam pepatah Jawa itu, kalau bicara tentang wanita, sebenarnya tidak hanya wanita, ya. Kalau wanita kan hanya menggoda laki-laki, tapi juga wanita pun juga digoda, terkadang kan wanita digoda oleh laki-laki kan gitu. Dalam tutur dalam pepatah Jawa disebutkan gebiaring wentis kuning, ya. Gebiaring wentis kuning, ya.
bersinarnya wentis-wentis itu adalah paha wanita. Ya yes, kalau udah melihat paha wanita kan mata laki-laki ya yes, mencorong kan gitu. Nah itu bicara tentang seksualitas memang kan apa namanya uh, salah satu goda kasar itu tentang seksualitas manusia. Yang kedua adalah harta. Dalam pepatah Jawa disebut sebagai kencringing ringgit ya. Kencringing ringgit itu jadi ketika kalau kalau namanya uang receh jatuh kan kemerincing gitu. Artinya itu kebiaring harta di dunia kan gitu. Tergelarnya harta di dunia itu orang yang namanya orang kalau apa namanya melihat harta ya sudah orang mengatakan motonya hijau ya, atau matanya hijau ya kan. Kemudian tahta dalam tutur Jawa itu kebluke iwak ing kedung, cubluke iwak ing kedung ya. Jadi ikan tuh suka berenang di kedung atau di air yang dalam. Artinya yaitu adalah tahta ya. Ya namanya manusia itu suka dengan tahta kan gitu. Itu adalah goda-goda kasar. Kemudian goda alus, maaf, goda alus ya betul ya. Yang kedua adalah goda alus yang tadi di apa namanya dilambangkan Bathara Narada yang menjadi Bathara Narada tadi sama bidadari itu satu set ya. Bathara Narada itu juga bicara tentang goda kasar. Kemudian goda halus itu jelmaan Bathara Guru ya. Ketika pertarungan antara Arjuna dan Janaka itu kan pertarungan satu kesatria yang sama-sama ingin mengadu kekuatan ya kan gitu. Nah, goda alus itu bicara tentang kumo. Kumo itu adalah merasa paling ya. Yang namanya orang bertarung itu kan merasa paling kuat kan gitu. Nah, merasa paling kuat itu adalah goda yang paling halus. Merasa paling itu adalah goda halus ya. Merasa paling itu banyak sekali ya. Merasa paling pintar, merasa paling tahu segalanya, merasa paling berkuasa, merasa paling apa ya, paling unggul dan lain sebagainya, ya kan gitu. Merasa paling kaya, merasa paling benar itu adalah goda-goda halus. Kenapa kok goda halus? Karena akunya kita itu ditinggikan, ya kan? Akunya lebih tinggi daripada aku-aku yang lain, kan gitu. Itu goda yang halus. Nah, goda yang ketiga adalah goda gawat. Ya, ketika aku itu sudah tinggi, maka itu sudah sama saja menyekutukan Tuhan, ya gitu. Kalau kebenaran itu adalah milik Tuhan, maka seharusnya kita sebagai manusia itu jangan menjadi orang yang merasa paling benar, karena yang paling benar itu hanya milik Tuhan. Yang paling pintar itu hanya milik Tuhan. Yang paling unggul ya milik Tuhan juga kan gitu. Kalau kita merasa paling pintar, maka sudah masuk pada kudo alus, dan kudo alus itu pasti masuk pada kudo gawat. Kudo gawat itu menjurus pada penyekutuan Tuhan gitu. Nah, tetapi kenapa kok dikatakan bodoh halus itu ya? Karena tidak merasa kan gitu, tidak merasa bahwa dia sudah menyekutukan Tuhan gitu. Kalau yang paling kasar kalau menyekutukan Tuhan misalkan ya nyembah nyembah berhala itu sudah jelas menyekutukan Tuhan. Tapi kan itu terlihat jelas kan gitu. Kemudian apa gitulah banyak lah ya. Itu nilai filosofis pada lakon Begawan Cipta. Selanjutnya nilai filosofis pada lakon Dewa Ruci ya. Dewa Ruci merupakan sosok dewa yang ditemukan Bima sewaktu masuk ke dalam samudra untuk mencari air suci Perwitosari. Pada pertemuan itu Bima masuk ke dalam telinga Dewa Ruci ya. Dewa Ruci aja sudah kecil, apalagi telinganya lebih kecil, tapi si Bima itu disuruh masuk kepada telinganya Dewa Ruci. Nah, peristiwa masuknya bisa Bima ya, peristiwa masuknya Bima dalam telinga Dewa Ruci dikenal dalam ajaran manunggaling kaulo Gusti atau bersatunya hamba dan Tuhan ya. Tuhan atau Gusti Allah itu kan bersemayam di dalam hati kita, dan kita harus menyelam ke dalam lubuk hati kita yang paling dalam. Itu bagaimana caranya? Itu diumpamakan Bima yang gedenya seperti itu
suruh masuk ke telinganya Dewa Ruci. Itu maksudnya manunggaling kawula Gusti. Kita juga bisa manunggaling kawula Gusti jika kita bisa menemukan apa namanya ya, singgasana Tuhan yang ada di dalam hati, lubuk hati kita yang paling dalam gitu. Ya. Adapun ketika Bima itu masuk dalam telinganya Dewa Ruci, Bima menemukan atau melihat 8 berkas sinar cahaya. Nah, 8 sinar itu menyimbolkan ajaran Astagina. Apa aja ajaran Astagina? Yang pertama adalah wanita. Wanita itu artinya adalah cita-cita. Artinya apa? Artinya gapailah cita-cita. Namanya manusia itu harus memiliki cita-cita ya. Kemudian kenapa kok wanita dianggap cita-cita ya? Namanya laki-laki ketika melihat wanita ya kan dia harus menjadi milikku. Itu artinya sudah menancapkan bahwa wanita itu adalah cita-citaku kan gitu. Itu logikanya ya kan. Tetapi intinya adalah yang manusia hidup harus memiliki cita-cita ya. Kemudian garwa artinya hidup berdampingan ya, namanya hidup berdampingan itu enggak harus suami istri ya, tapi kan mahasiswa dosen itu juga harus hidup berdampingan, sesama teman itu juga harus hidup berdampingan. Artinya apa? Kita tidak boleh membuat pengkotak-kotakan dikotomi antara saya adalah orang kaya, kamu adalah orang miskin, tidak boleh seperti itu. Saya adalah dosen, kamu adalah mahasiswa, itu juga tidak boleh seperti itu. Tapi kita harus berdampingan. Perbedaan itu bukan untuk memisahkan, tetapi untuk mempertegas bahwa aku bisa seperti ini dan aku bisa seperti itu, dan kamu bisa melakukan ini dan kamu bisa melakukan itu dan lain sebagainya ya. Ada peran dan fungsinya masing-masing kan gitu. Kemudian yang ketiga itu adalah wismo. Wismo atau rumah ya. Wismo adalah rumah ya. Artinya mampu menempatkan diri ya. Yang namanya rumah itu pasti ada teras ya, ada halaman, ada teras, ada ruang tamu, ya, kemudian ada kamar, ada ruang keluarga, ada kamar mandi, ada dapur, ada gudang dan lain sebagainya ya. Semakin kompleks ruang-ruang yang dibuat berarti semakin kompleks juga fungsinya. Artinya apa? Yang namanya hidup itu ada hal yang harus kita bisa dibicarakan kepada orang lebih luas, itu halaman ya. Ke siapapun bisa dibicarakan. Tapi ada yang agak lebih privasi lagi ketika bicara tentang di halaman gitu. Artinya ada orang-orang yang lebih luas tapi dalam kompleks terbatas. Di ruang tamu lebih terbatas lagi pembicaraannya. Di ruang keluarga lebih terbatas lagi, artinya itu kan bicara tentang keluargaan. Di kamar itu lebih terbatas lagi ya kan gitu. Kemudian kamar mandi itu bicara tentang pembersihan hal-hal yang jelek. Gudang artinya kita harus menyembunyikan hal-hal yang buruk dan lain sebagainya. Menyimpan hal-hal yang buruk, kita tidak boleh membeberkan hal yang buruk kan gitu. Namanya barang-barang bekas itu yang nggak usah kita taruh di ruang tamu. Kalau barang-barang bekas ya kita taruh di gudang kan gitu. Selanjutnya adalah kukilo. Kukilo itu adalah burung ya. Artinya bicara yang baik ya. Ya seperti yang namanya burung kan yang kita dengar adalah suaranya kan gitu. Suara yang baik-baik kan gitu. Kemudian curigo. Curigo itu artinya adalah keris ya. Atau dalam hal umum adalah senjata. Maka senjata itu melambangkan ilmu. Maka curigo itu artinya raihlah ilmu ya. Kita mau kemana pun harus punya ilmu kan gitu. Kemudian turonggo. Turonggo itu kuda ya. Artinya mengolah jasmani. Kita harus merawat jasmani kita gitu ya. Jangan, karena turonggo atau kuda itu bicara tentang mobilitas ya. Kalau kita tidak bisa merawat jasmani, bagaimana cara kita mobilitas kan gitu. Kemudian waranggono. Waranggono itu adalah penari, artinya mampu melewati rintangan. Jadi dalam hal ini penari yang dimaksud adalah di mana penari itu pada titik pusat dia dikelilingi oleh 4 laki-laki ya. Nah, dia tidak boleh tergoda oleh salah satu laki-laki tersebut dengan
membuang sampurnya kepada salah satu laki-laki. Dia tidak boleh tergoda. Nah, artinya di sini manusia itu perlu menghadapi rintangan untuk bisa terlewati. Gitu. Terakhir adalah pradongo. Pradongo itu adalah pemain gamelan. Ya. Artinya hidup itu harus harmonis. Ya. Namanya main gamelan atau nabuh alat musik ya, itu tidak boleh seenaknya sendiri. Yang satu nadanya E mayor, yang satu adalah F minor. Ya itu nggak harmonis kan. Semua harus harmonis ya itu. Meskipun ada perbedaan ketukan, jika satu nada itu pasti akan menjadi satu hal yang harmonis kan gitu. Nah, maka hidup itu harus harmonis gitu. Nah, itu adalah ajaran Astagina yang ada dalam lakon Dewa Ruci. Oke, sekian dari saya. Jika ada pertanyaan dan ada pendapat, silahkan kalian sampaikan di kolom komentar atau di dalam WhatsApp group. Nah, sekian dari saya. Bila ada kata salah kata dan tutur kata yang tidak berkenan, saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.